Bayangkan sebuah kamar mayat, terbengkalai, gelap, berdebu, di mana puluhan tubuh pernah dimandikan untuk terakhir kalinya. Malam itu, seorang konten kreator nekat menjadikannya lokasi uji nyali. Ia pikir hanya sekadar konten. Tapi, menjelang pukul 3 pagi, kameranya merekam sesuatu yang tak seharusnya. Dan esoknya, ia tak pernah bangun lagi. Suasana malam di kota kecil itu terasa aneh sejak sore. Angin bertiup pelan tapi menusuk, seolah membawa pesan yang tak terlihat. Di sebuah warung kopi sederhana pinggir jalan, 4 anak muda berkumpul sambil menatap layar laptop dan beberapa catatan lusuh. Mereka adalah tim dokumenter horor bernama Malam Angker, sebuah kanal YouTube yang baru setahun terakhir naik daun berkat uji nyali di lokasi-lokasi angker. Tim itu terdiri dari Raka, sutradara sekaligus kameramen utama, Dimas, host sekaligus pemeran uji nyali, Nanda, editor dan kameramen kedua, serta Sela, riset lokasi dan narator. Keempatnya sudah terbiasa masuk ke tempat-tempat menyeramkan, dari gedung kosong, rumah tua, sampai hutan keramat. Namun malam ini, lokasi yang mereka pilih bukan sembarangan. Rumah sakit terbengkalai di ujung kota, dengan kamar mayat yang terkenal paling angker. "Ini serius, Rak?" tanya Sela dengan nada ragu. Tangannya gemetar saat membuka catatan yang dipenuhi coretan. "Gue udah gali informasi dari warga sekitar. Ada 3 orang yang pernah coba masuk kamar mayat itu. 2 di antaranya meninggal dengan kondisi nggak wajar. 1-nya hilang sampai sekarang." Raka hanya menghembuskan asap rokoknya. Wajahnya tenang, seolah tidak peduli. "Justru itu yang bikin konten kita makin meledak, Sel. Orang-orang suka yang nyata. Kita datang, kita rekam. Penampakan itu bonus. Kalau memang ada korban sebelum-sebelumnya, makin bikin orang percaya kalau tempat itu beneran horor." Dimas, sang host, tertawa kecil. "Santai aja. Gue yang turun sendiri di kamar mayat. Tidur semalam di sana pun gue berani. Paling hantu-hantu itu cuma numpang lewat." Ia menepuk pundak Nanda yang sejak tadi hanya diam sambil menatap layar kamera. "Tapi kalau lo beneran tidur di kamar mayat, lo sadar kan itu tempat orang-orang terakhir kali diperlakukan sebelum dikubur? Bukan cuma ruangan kosong. Itu ruangan penuh energi kematian," ujar Nanda akhirnya. Suaranya lirih. Namun Dimas tetap tersenyum menantang. "Justru itu yang penonton tunggu. Uji nyali itu bukan main aman. Kalau cuma duduk di ruang tamu rumah kosong, apa bedanya sama orang iseng biasa? Kita harus beda. Gua tidur di meja autopsi atau di bak pemandian mayat, baru tuh orang percaya kalau ini dokumenter serius." Hening sejenak. Angin malam berembus, membuat bunyi dedaunan di luar warung bergesekan. Sela memeluk dirinya sendiri. Firasat buruk semakin kuat. Tapi ia tahu keputusan sudah bulat. Popularitas kanal mereka bergantung pada keberanian kali ini. Sekitar pukul 23, mereka berangkat dengan mobil hitam tua milik Raka. Jalanan menuju rumah sakit semakin sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang temaram. Begitu melewati gapura besar berkarat dengan papan bertuliskan RSUD Jatiwangi, ditutup permanen 2007, suasana berubah drastis. Bangunan rumah sakit itu tampak seperti mayat raksasa. Dindingnya kusam, jendela pecah, cat mengelupas, dan rumput liar menjalar liar. Udara di sekitar lebih dingin daripada jalan utama. Mobil diparkir di halaman yang penuh dedaunan kering. Saat mesin dimatikan, sunyi menyeruak. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing jauh di kampung. "Gue sumpah, tempat ini beda auranya," gumam Sela sambil menyalakan jaketnya rapat-rapat. Raka segera mengeluarkan tripod dan kamera.
Nanda, pasang drone dulu, ambil gambar udara. Sel, catat semua detail. Kita harus punya footage lengkap. Dim, siap-siap. Lo bakal jadi bintang malam ini. Dimas berjalan ke arah gedung utama dengan langkah santai, meski matanya sesekali melirik bayangan gelap di balik jendela. Santai bro, gua lahir buat momen begini. Sebelum masuk, mereka melakukan briefing terakhir di depan pintu masuk rumah sakit. Raka menjelaskan dengan suara tegas. 1. Dimas akan masuk sendirian ke kamar mayat sekitar pukul 2.00 dini hari. 2. CCTV tambahan dipasang di sudut ruangan untuk merekam terus-menerus. 3. Tim lain tetap di ruang kontrol yang berada di lorong depan, memantau dari monitor. 4. Jika ada keadaan darurat, baru mereka masuk menjemput. Semua mengangguk, meski wajah Sela jelas menunjukkan keraguan. Rak, kalau misalnya dia nggak kuat, kalau ada hal buruk, kita tetap harus utamakan nyawa, bukan konten. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk. Gua janji, tapi kita harus push sampai titik maksimal. Ini taruhan terbesar channel kita. Udara semakin dingin. Jam menunjukkan pukul 23.45. Lampu-lampu kamera menyala, menyorot pintu besi berkarat rumah sakit. Raka mengangkat kameranya, menatap lensa dengan wajah serius. Malam ini kita berada di rumah sakit Jatiwangi yang terbengkalai. Tempat ini ditutup sejak 2007 dan terkenal dengan kisah-kisah kematian misterius. Kamar mayatnya disebut-sebut sebagai sarang arwah penasaran. Dimas, host kita, akan melakukan uji nyali sendirian di dalam ruangan tersebut hingga jam 3 pagi. Dimas melambaikan tangan ke kamera. Senyum lebarnya kontras dengan mata yang berkilat penuh adrenalin. Semoga kalian semua siap, karena gue siap berteman sama hantu malam ini. Sela menghela napas panjang, merasakan firasat buruk semakin menghantam. Seolah ada yang mengintai dari balik jendela gelap gedung itu. Tapi kata-kata Dimas ditambah ambisi Raka membuat langkah mereka terus maju. Tanpa disadari, malam itu mereka bukan hanya merekam dokumenter. Mereka sedang membuka pintu menuju sesuatu yang tak pernah bisa ditutup lagi. Jarum jam menunjuk pukul 00.15. Angin malam terasa semakin dingin, menusuk tulang. Di depan pintu utama rumah sakit, keempatnya berdiri terdiam, menatap bangunan lusuh yang menjulang muram. Cat dinding terkelupas, kaca jendela pecah, dan karat menempel tebal di pintu besi. Raka mengangkat kamera, memberi isyarat agar Dimas berjalan lebih dulu. Kita mulai sekarang. Ingat, jangan ada yang ribut. Kita rekam dari awal. Dimas menyorot senter ke arah pintu, lalu mendorong perlahan. Bunyi kret panjang terdengar menusuk telinga saat engsel berkarat bergerak. Begitu pintu terbuka, hawa apek bercampur bau besi karatan menyeruak dari dalam. Rasanya seperti masuk ke ruang penuh debu, bercampur udara lembab yang lama terperangkap. Anjir, baunya kayak ada bangkai, gumam Nanda sambil menutup hidung. Lorong panjang membentang di depan mereka. Lampu neon tua masih menempel di langit-langit, sebagian menggantung dengan kabel terurai. Di lantai, pecahan kaca berkilau saat tersorot cahaya senter. Mereka melangkah perlahan. Setiap langkah menimbulkan gema, membuat suasana semakin mencekam. Sela yang memegang kamera inframerah mulai merekam sambil berbisik. Lorong utama, dinding penuh coretan. Ada tulisan merah besar, "Jangan masuk." Coretan itu menutupi hampir setengah dinding. Warnanya merah tua, seperti darah yang mengering. Dimas menempelkan tangannya, lalu pura-pura mengendus. Hahaha, santai aja, cat ini udah lama. Tapi saat tangannya ditarik, samar-samar terlihat bekas lengket di kulitnya. Sela
langsung mundur selangkah. "Dim, jangan sembarangan pegang. Itu bisa aja darah asli." Dimas hanya terkekeh. Kalau benar darah asli, makin gokil dong footage kita. Mereka terus maju. Suara tetesan air dari atap terdengar berulang-ulang. Sesekali, angin berhembus melewati ventilasi, menimbulkan suara seperti bisikan. Raka sibuk memastikan kameranya fokus. Footage-nya dapet. Lorong ini udah horor banget. Kita lanjut ke ruang operasi. Begitu melewati ruang operasi lama, suasana berubah makin mencekam. Meja operasi berkarat berdiri di tengah, kain putih kusam masih menempel setengah di atasnya. Ada bercak coklat gelap di ujung kain. Nanda menyorot kamera. "Bercak ini jangan bilang darah ya." Sela merinding, bulu kuduknya berdiri. "Gua nggak suka ruangan ini. Ayo cepat lewat." Saat mereka hendak keluar, terdengar bunyi duk-duk-duk dari salah satu lemari besi di pojok ruangan. Semua terdiam. Dimas menyorot senter dan lemari itu berguncang pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya. "Rak, lu lihat?" bisik Nanda. Wajahnya pucat. Raka tetap merekam, meski tangannya gemetar. Terus rekam. Jangan berhenti." Suara itu mendadak berhenti, lalu hening. Tapi ketika mereka melangkah, tiba-tiba pintu lemari terbuka sedikit, menimbulkan bunyi berderit. Sela langsung menutup mulutnya menahan jeritan. Namun, Dimas malah mendekat. "Santai, pasti tikus." Ia mendorong pintu lemari hingga terbuka penuh. Hasilnya, kosong. Hanya debu dan karat. "Lihat kan? Gak ada apa-apa," katanya sambil menoleh dengan senyum menantang. Meski begitu, Raka menangkap sesuatu di layar kameranya. Di balik Dimas, sekelebat bayangan hitam melintas cepat menuju lorong. Raka tercekat, tapi tidak langsung bicara. Ia takut menimbulkan kepanikan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di depan pintu besar berwarna abu-abu kusam. Di atasnya ada papan nama berkarat, "Kamar Mayat." Cat merah seperti bekas tangan menempel di bagian pintu. Sela terdiam lama. "Gue nggak mau masuk." "Sel, lu kan bagian riset. Justru lu harus ikut lihat ruangan ini," jawab Raka, meski nadanya terdengar memaksa. Nanda menambahkan, "Kalau ada yang aneh, kita masih bisa bareng-bareng. Jangan panik dulu." Dimas yang sejak tadi bersemangat langsung mendorong pintu. Bunyi decitan keras memenuhi telinga. Begitu terbuka, hawa dingin luar biasa menyergap. Rasanya seperti masuk ke ruangan dengan pendingin menyala, padahal listrik di gedung itu sudah lama mati. Kamar mayat itu luas. Ada beberapa meja stainless bekas autopsi berjejer. Dindingnya kusam, sebagian berlumut. Di sudut ruangan berdiri lemari pendingin jenazah. Pintu-pintunya terbuka sebagian. Dan yang paling mencolok, sebuah bak besar di ujung ruangan, bekas pemandian mayat. Air kotor berlumut masih menggenang di dalamnya. "Gila, tempat ini beneran kayak neraka," bisik Nanda sambil merekam. Raka segera mengatur tripod dan menaruh kamera ke arah meja autopsi. "Oke, plan kita jelas. Dim, nanti jam 2 pagi lo stay di sini sendirian. Kita bakal pantau dari CCTV. Lo bebas explore, tidur di meja autopsi, atau bahkan di bak pemandian itu kalau lo berani. Semakin ekstrim semakin bagus." Dimas menepuk dada. "Santai bro, itu mainan gue. Gue tidur di bak mayat pun bisa." Tiba-tiba, lampu senter Sela berkedip-kedip, lalu mati sebentar. Dalam kegelapan itu, semua mendengar suara seperti tarikan napas berat, panjang, dekat sekali. Saat lampu kembali menyala, tak ada siapa-siapa. Namun di monitor CCTV yang baru dipasang, sesosok bayangan putih terlihat berdiri di pojok ruangan, menghadap Dimas. Nanda menunjuk layar dengan wajah pucat pasi. "Rak, lo lihat itu?" Raka mencoba menenangkan. "Mungkin cuma glitch kamera. Jangan panik. Fokus, kita harus terusin." Tapi dalam hati, ia tahu
Sesuatu sudah mulai ikut bermain di dalam kamar mayat itu. Dan malam baru saja dimulai. Jarum jam menunjukkan pukul 01.05 dini hari. Mereka masih berkumpul di ruang kontrol, sebuah ruangan kecil di lorong depan kamar mayat yang dulunya dipakai staf rumah sakit. Dari sana, Raka dan tim bisa memantau CCTV yang sudah dipasang di 4 titik ruangan kamar mayat. Monitor muram itu menampilkan meja autopsi, lemari pendingin jenazah, bak pemandian mayat, dan pintu masuk ruangan. Dimas duduk di kursi dekat bak besar, menunggu instruksi. Senter kecil ia letakkan di pangkuan, sementara wajahnya masih penuh percaya diri. "Gua siap kapan aja, tinggal bilang, gua tidur di meja itu sekarang juga," katanya sambil menunjuk meja autopsi. Raka menyalakan kamera utama dan berbicara tegas. "Dim, kita kasih waktu setengah jam lagi buat warming up. Explore dulu ruangan. Kalau ada suara atau gerakan aneh, langsung komentar, biar penonton tahu." "Oke bos," jawab Dimas. Ia berdiri, menyorot senter ke arah lemari pendingin jenazah. Sela yang menatap monitor mulai gelisah. "Lo lihat nggak? Pintu lemari itu kayak goyang sendiri." Semua menoleh. Benar saja, salah satu pintu pendingin yang terbuka setengah kini bergerak perlahan, seolah ada sesuatu dari dalam yang mendorong. Dimas tertawa. "Mantap, baru juga mulai udah ada bonus." Ia mendekati lemari itu, menaruh kameranya di posisi merekam, lalu menarik pintu hingga terbuka penuh. Kosong. Hanya kabut tipis dingin keluar dari dalam. Padahal jelas-jelas ruangan itu sudah mati listrik belasan tahun. "Anjir, lo lihat nggak? Ada uap keluar," seru Nanda panik. "Tenang Nan, kamera dapat itu. Perfect banget," ujar Raka, meski tangannya berkeringat. Dimas menutup pintu lemari dengan keras, lalu berbalik. "Nih gua kasih lebih horor lagi." Ia berjalan ke meja autopsi dan duduk di atasnya. "Kalau gua tidur di sini, kira-kira roh-roh mayat bakal marah nggak?" "Dim, jangan nantang," teriak Sela spontan. Wajahnya pucat, matanya tak lepas dari monitor. Seketika terdengar suara gedebuk keras dari arah bak pemandian mayat. Semua kamera bergetar sebentar, lalu stabil kembali. Dimas meloncat turun dari meja, menyorot senter ke bak. Air keruh di dalamnya bergelombang, seperti ada sesuatu yang barusan masuk. "Rak, itu bukan ilusi kan?" Suara Nanda tercekat. "Rekam terus, jangan berhenti," jawab Raka singkat. Dimas mendekati bak, wajahnya tampak lebih serius kali ini. Ia menyorot permukaan air, tapi yang terlihat hanya lumut hijau mengambang. Ia jongkok, lalu mengetuk sisi bak 3 kali. "Halo? Ada yang di dalam?" katanya sok berani. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Tapi beberapa detik kemudian, gelembung kecil muncul di permukaan air, diikuti suara lirih, seperti seseorang berbisik di bawah sana. Sela menutup mulutnya, hampir menjerit. "Lu pada dengar itu? Ada suara!" Dimas menarik tangannya dari bak, wajahnya untuk pertama kali tampak ragu. Namun demi konten, ia tetap berusaha terlihat santai. "Mungkin cuma gas atau udara keluar." Tiba-tiba, monitor CCTV menampilkan sesuatu. Di kamera sudut ruangan, tampak sesosok putih berdiri di belakang Dimas, tepat di sisi meja autopsi. Tinggi, tubuh terbungkus kain lusuh, wajahnya kabur. "Dim, di belakang lo," teriak Nanda panik. Dimas langsung menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ruangan kosong, hanya meja dan lemari. "Nggak ada apa-apa, jangan nakutin gue." Namun Sela menunjuk monitor dengan tangan gemetar. "Gue sumpah, barusan ada sosok di belakang lo." Raka menatap layar dengan mata membelalak. "Tenang, jangan panik. Kamera kita yang nilai. Dim, lanjut observasi. Tapi lo jangan terlalu lama deket bak itu." Dimas mengangkat bahu, meski wajahnya mulai kehilangan senyum.
Ia berjalan ke sudut lain, menyorot lorong kecil di sebelah kamar mayat. Dari sana terdengar suara rantai yang diseret. "Glek, itu asli?" gumamnya. Kali ini terdengar serius. Suara rantai semakin jelas, lalu berhenti tiba-tiba. Hening mencekam. Dari ruang kontrol, semua menahan napas. Monitor menampilkan lorong gelap itu, dan di ujungnya tampak sesuatu bergerak, seperti bayangan tubuh merangkak di lantai menuju pintu kamar mayat. Nanda hampir menjatuhkan kameranya. "Rak, kita harus tarik dia keluar sekarang." "Belum, kita tahan dulu," bentak Raka. "Konten ini mahal, Nan. Jangan rusak sebelum klimaks." Sela menoleh marah. "Lo gila, Rak? Nyawa orang dipertaruhkan." Sementara itu, di dalam ruangan, Dimas berdiri terpaku. Dari arah lorong, terdengar suara perempuan menangis lirih. Suara itu mendekat, makin jelas. Lalu, brak! Pintu lorong terbanting menutup sendiri. Dimas mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar ketakutan. "Rak, gue nggak main-main. Ada yang aneh banget di sini." Belum sempat ia melanjutkan, tiba-tiba salah satu pintu lemari pendingin jenazah terbuka pelan, lalu menghantam keras dengan bunyi menggelegar. Dari dalam, samar-samar terdengar suara erangan berat, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Di monitor, sosok putih itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tubuh terbungkus kain kafan, wajah pucat, dan mata merah menyala menatap langsung ke kamera. Sela menjerit histeris. Nanda mundur sampai menabrak dinding. Raka pun kehilangan kata-kata. Tangannya gemetar memegang kamera. Keringat dingin bercucuran. Ya Tuhan, ini beneran. Dimas berdiri terpaku. Matanya menatap sosok itu yang kini berdiri tepat di dekat bak pemandian mayat. Dan anehnya, sosok itu hanya tersenyum tipis, seolah menunggu sesuatu. Jam di layar menunjukkan 01.45. Masih ada setengah jam sebelum uji nyali resmi dimulai. Tapi gangguan pertama itu sudah cukup membuat semua menyadari mereka tidak sendirian di kamar mayat itu. Dan yang lebih menakutkan, sepertinya sesuatu memang sedang menunggu Dimas untuk tinggal lebih lama di sana. Jam menunjukkan pukul 2.00 tepat. Alarm kecil yang dibawa Nanda berbunyi pelan, menandakan waktu uji nyali dimulai. Di ruang kontrol, ketiga orang yang tersisa, Raka, Nanda, dan Sela, menatap monitor dengan wajah tegang. Dimas sudah berdiri di samping bak pemandian mayat. Senter kecil di tangannya bergetar ringan karena genggamannya yang tak lagi setenang tadi. "Oke guys, sesuai janji, gue akan tidur di sini, di bak yang dipakai untuk memandikan mayat. Semoga roh-roh yang ada nggak marah sama gue," katanya sambil menatap kamera yang terpasang di pojok. Suara Sela terdengar dari walkie-talkie. "Dim, lo yakin? Kalau lo ngerasa nggak kuat, jangan maksain. Kita bisa cari cara lain." Tapi Dimas hanya tersenyum tipis. "Tenang aja Sel, gue udah siap dari awal." Ia mulai membuka jaketnya, hanya menyisakan kaos hitam. Lalu, dengan ragu, ia mengangkat kakinya dan melangkah masuk ke dalam bak. Air keruh yang sudah lama tak tersentuh membuat suara blup kecil ketika tubuhnya menyentuh permukaan. Raut wajahnya seketika berubah. "Anjir, dingin banget kayak es," serunya. Raka menekan tombol zoom kamera untuk fokus ke wajah Dimas. "Mantap, keep recording. Ini footage emas," gumamnya, lebih sibuk dengan hasil gambar ketimbang keselamatan temannya. Nanda menelan ludah, jelas tidak tenang. "Rak, lihat monitor CCTV. Air itu bergerak terus, padahal Dim baru masuk sebentar." Benar saja, di layar tampak gelombang kecil yang seakan muncul dari bawah tubuh Dimas, seperti ada sesuatu di dasar bak yang ikut bergerak. Dimas mencoba berbaring, punggungnya menyentuh air keruh. Ia mendesah panjang, menutup matanya.
Dingin banget, tapi gue tahan. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar bunyi tetesan air dari atap dan desisan napas Dimas yang terekam mikrofon. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba monitor CCTV menampilkan bayangan samar. Dari sudut ruangan, sesosok putih tinggi tampak berdiri, menunduk menatap ke arah bak. Matanya merah, wajahnya kabur, tapi jelas ia menatap langsung ke Dimas. Sela menutup mulutnya, matanya membelalak. Astaga, itu lagi, sosok itu ada di sana. Diam, potong Raka, meski suaranya bergetar. Kita rekam terus, jangan ganggu Dim dulu. Nanda memukul meja kecil tempat monitor. Lo gila Rak, lo lihat sendiri kan? Itu bukan glitch kamera, itu beneran ada sesuatu di sana. Namun Raka tetap keras kepala. Kalau kita tarik dia sekarang, videonya hancur. Kita harus tahan sampai jam 3. Sela menitikan air mata, tapi tak berkata lagi. Ia hanya menatap monitor, menyaksikan Dimas yang kini tampak semakin pucat. Di dalam bak, Dimas mulai gelisah. Bibirnya bergetar, tubuhnya sedikit menggigil. Rak, gua ngerasa aneh. Air ini kayak makin dingin. Kayak ada yang nyentuh kaki gua dari bawah. Suaranya terdengar lirih, seperti kehilangan tenaga. Raka menelan ludah, mencoba tetap profesional. Tahan Dim, tinggal kurang 1 jam. Lo bisa. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Kamera di sudut ruangan memperlihatkan air bak perlahan berubah warna. Dari keruh kehijauan, kini tampak bercampur merah gelap. Gelembung-gelembung muncul dan suara lirih seperti orang berdoa terdengar samar. Ya Tuhan, bisik Sela sambil gemetar. Rak, itu darah. Lu nggak lihat? Teriak Nanda panik. Di dalam bak, Dimas tampak semakin lemah. Matanya terpejam, napasnya tersengal. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya seolah ditahan sesuatu dari bawah. Tangannya meraih sisi bak, namun perlahan terlepas. Rak, tolong. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Dim, keluar sekarang, bangun. Sela berteriak melalui walkie-talkie. Kali ini tak peduli lagi soal konten. Tapi Dimas tak bergerak. Kepalanya menengadah, lalu jatuh perlahan ke sisi bak. Matanya terbuka sebentar, menatap ke arah kamera sebelum akhirnya terpejam kembali. Monitor CCTV tiba-tiba bergoyang, gambar bergetar keras seolah diguncang oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok putih itu kini berdiri tepat di samping bak, wajahnya menghadap kamera. Senyum tipis mengerikan terlihat jelas, seolah puas dengan apa yang terjadi. Rak, kita harus masuk sekarang, kalau nggak dia mati. Nanda berteriak histeris. Akhirnya, Raka bangkit dengan wajah panik. Oke, kita masuk, cepat. Mereka bertiga berlari menuju kamar mayat. Pintu besi besar didorong paksa hingga terbuka. Hawa dingin menyambut, jauh lebih menusuk dibanding sebelumnya. Namun yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Dimas berbaring tenang di bak, tubuhnya setengah terendam air yang kini berwarna kemerahan. Wajahnya pucat pasi, bibir membiru, matanya tertutup rapat. Tidak ada gerakan, tidak ada suara napas. Dim, teriak Sela, berlari mendekat sambil mengguncang bahunya. Tapi tubuh itu dingin, kaku, seakan ia sudah tertidur sangat lama. Raka berdiri terpaku, kameranya masih merekam meski tangannya gemetar hebat. Nanda mundur ke pintu, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Dan di sudut ruangan, samar-samar, suara tawa lirih terdengar. Bukan suara manusia yang normal, tapi suara berat, serak, seakan berasal dari tenggorokan penuh tanah. Tawa itu menggema, lalu perlahan menghilang. Jam di dinding kamar mayat menunjukkan pukul 3.00 tepat. Suasana di kamar mayat hening, terlalu hening. Hanya ada bunyi tetesan air dari atap yang seakan menegaskan betapa mencekamnya keadaan. Sela masih berlutut di samping bak,
mengguncang bahu Dimas berulang kali. "Dim, bangun, jangan bercanda," teriaknya dengan suara serak. Tapi tubuh yang diguncang itu dingin, kaku, dan tak merespon sedikit pun. Nanda berdiri di pintu, wajahnya pucat pasi. "Rak, dia beneran gak gerak. Gue gak sanggup lihat ini." Raka, yang biasanya paling tegas, kini justru terdiam. Kameranya masih menyala, merekam setiap detik horor itu. Jemarinya gemetar, pelipisnya basah oleh keringat dingin. Gue gak nyangka bakal sejauh ini," gumamnya lirih. Air di dalam bak perlahan menjadi tenang. Tidak ada lagi gelombang, tidak ada lagi gelembung. Seolah bak itu puas telah menelan energi terakhir dari tubuh Dimas. Namun, ketika Sela mencoba menyentuh lehernya untuk meraba denyut nadi, matanya membelalak. "Rak, dia dingin banget, kayak mayat." Kata mayat itu menggema di telinga mereka semua, menyayat. Nanda mulai panik. "Kita harus bawa dia keluar sekarang, cari bantuan. Rumah sakit mungkin sepi, tapi kita bisa bawa keluar, ke mobil, ke rumah sakit lain." Tapi saat mereka mencoba mengangkat tubuh Dimas, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh itu terasa berat, jauh lebih berat daripada sebelumnya. Seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahan dari dasar bak. "Rak, cepat bantuin gue." Sela berteriak, berusaha menarik bahu Dimas. Namun tubuh itu tak bergeming. Bahkan lebih parah, air di dalam bak kembali bergolak kecil, membuat Sela terlepas dan jatuh terduduk. Seketika, lampu kamera berkedip-kedip. Monitor CCTV yang mereka bawa ikut bergetar, menampilkan gambar penuh noise. Di salah satu layar, tampak bayangan putih berdiri di belakang mereka, tinggi, dengan kepala miring dan mata merah menatap tajam. Nanda menjerit, "Rak, dia ada di belakang kita." Mereka semua refleks menoleh, tapi ruangan kosong. Hanya meja autopsi berkarat dan lemari pendingin terbuka. Tapi hawa di ruangan itu semakin dingin, sampai uap napas keluar dari mulut mereka. "Sel, Nan, kita harus keluar sekarang," kata Raka akhirnya. Wajahnya pucat. "Kita lapor polisi besok pagi. Gua gak peduli lagi soal konten. Ini udah keterlaluan." Mereka bertiga pun kabur dari kamar mayat, meninggalkan Dimas yang masih terbaring di bak. Sela menangis sepanjang jalan lorong, sementara Nanda hampir terjatuh karena kakinya lemas. Raka memimpin di depan, menyalakan kamera hanya untuk penerangan. Begitu keluar dari gedung rumah sakit, udara luar yang lembab terasa jauh lebih hangat dibandingkan hawa di dalam kamar mayat. Mereka langsung menuju mobil, tapi entah mengapa mesin mobil susah dinyalakan. "Cepet Rak, cepet!" Sela histeris. Raka memutar kunci berulang kali, sampai akhirnya mesin meraung dan mobil melaju, meninggalkan halaman rumah sakit yang gelap. Dari kaca spion, Sela sempat menoleh. Ia melihat sekilas sosok putih tinggi berdiri di gerbang, hanya menatap mobil mereka yang pergi. Pagi hari, sekitar pukul 7.00, mereka kembali bersama dua warga yang diminta untuk menemani. Meski enggan, warga akhirnya mau ikut setelah mendengar alasan bahwa ada temannya yang pingsan di dalam kamar mayat. Begitu masuk ke ruangan itu lagi, suasana jauh lebih menyeramkan. Udara dingin menusuk meski matahari pagi sudah terang. Mereka mendekati bak pemandian. Sela langsung menutup mulutnya menahan jeritan. Tubuh Dimas masih di sana, terbaring dengan posisi yang sama. Bedanya, kini wajahnya pucat membiru, matanya sedikit terbuka, dan bibirnya kaku. Tidak ada keraguan lagi, Dimas telah meninggal. Seorang warga yang ikut mendekat langsung mundur ketakutan. "Astagfirullah. Benar kata orang kampung, kamar mayat ini terkutuk. Siapapun yang berani tidur di sini gak akan bangun lagi." Nanda limbung, hampir pingsan. "Gak mungkin. Semalam dia masih ngomong sama kita, masih ketawa.
Raka dengan tangan gemetar menutup kamera yang masih tergantung di lehernya. Untuk pertama kalinya, ia menyesal. Ini salah gue. Ini salah gue semua. Gue yang maksa dia. Sela berlutut, menangis di samping bak. Dimas, lo kenapa harus buktiin diri sejauh ini? Kita cuma mau bikin konten, bukan nyerahin nyawa. Saat mereka mencoba menutup mata Dimas, monitor CCTV yang mereka bawa tiba-tiba menyala sendiri. Padahal semua kabel sudah dicabut. Layar itu menampilkan rekaman semalam. Dimas terbaring di bak, matanya terbuka lebar, menatap kamera, lalu tersenyum samar sebelum akhirnya menutup mata. Semua yang melihat langsung terpaku. Itu bukan Dimas yang mereka kenal. Senyum itu dingin, menyeramkan, seolah ia sudah tahu akhir dari uji nyali itu sejak awal. Warga yang ikut mendampingi segera mendorong mereka keluar. Kalian harus pergi, jangan lama-lama di sini. Kalau tidak, bisa-bisa kalian ikut ditarik sama arwah-arwah yang tinggal di tempat ini. Mereka akhirnya meninggalkan kamar mayat dengan tubuh Dimas yang akan segera dibawa polisi untuk pemeriksaan. Namun, dalam hati mereka tahu tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seorang pria sehat, penuh energi, bisa mati begitu saja hanya karena tidur di bak pemandian mayat. Dan yang lebih menakutkan, di balik layar rekaman CCTV yang sempat tersisa, samar-samar terdengar suara tawa lirih yang sama seperti semalam. Tawa yang seolah berkata, "Satu nyawa sudah kuambil, siapa berikutnya?" Polisi datang sekitar pukul 9 pagi. 2 mobil patroli berhenti di halaman rumah sakit terbengkalai itu bersama petugas medis yang ditugaskan untuk mengevakuasi jenazah Dimas. Raka, Nanda, dan Sela berdiri di luar bangunan. Wajah mereka pucat, mata sembab karena tangis dan kelelahan. Seorang polisi, Inspektur Arif, menghampiri mereka. "Kalian yang melapor?" tanyanya dengan nada datar, sembari mencatat sesuatu di buku kecil. "Iya, Pak," jawab Raka lirih. "Teman kami, dia meninggal di dalam kamar mayat. Semalam kami syuting di sana." "Kamar mayat?" Alis Inspektur Arif mengernyit. "Kenapa kalian nekat masuk ke ruangan itu? Tempat ini sudah lama ditutup karena banyak kejadian aneh." Raka menunduk, tak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menggenggam erat kameranya. Kamera itu seolah menjadi beban dosa paling besar, saksi bisu atas apa yang telah ia lakukan. Petugas medis masuk ke kamar mayat dengan tandu. Butuh beberapa menit sebelum mereka keluar membawa tubuh Dimas yang sudah ditutup kain putih. Sela tak kuasa menahan tangisnya. Ia memeluk lengan Nanda erat-erat, tubuhnya gemetar. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika salah satu petugas medis berbisik lirih kepada Inspektur Arif. "Pak, mayatnya aneh. Wajahnya pucat sekali, tapi matanya terbuka setengah. Dan entah kenapa, bibirnya tersenyum." Bisikan itu terdengar jelas oleh Raka. Tubuhnya langsung merinding, napasnya tercekat. Senyum itu, senyum yang sama seperti di rekaman CCTV semalam. Setelah proses evakuasi, polisi meminta ketiga konten kreator itu untuk ikut ke kantor guna dimintai keterangan. Mereka duduk di ruangan sempit dengan lampu neon yang menusuk mata. Sela masih terus menangis, sementara Nanda hanya menunduk, wajahnya pucat pasi. Inspektur Arif membuka percakapan. "Saya harus tahu dengan jelas apa yang sebenarnya kalian lakukan di sana." Raka menarik napas panjang. Suaranya bergetar ketika ia mulai bercerita. Dari awal ide gila itu muncul, keinginannya membuat konten uji nyali di kamar mayat, sampai akhirnya Dimas yang nekat tidur di bak pemandian mayat. Ia menceritakan semua penampakan yang mereka alami. Bayangan di CCTV, suara aneh, suhu ruangan yang turun drastis, hingga akhirnya Dimas tak pernah bangun lagi.
Inspektur Arif mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali ia menatap tajam, seolah mencoba menilai apakah cerita itu karangan semata atau benar-benar terjadi. Setelah Raka selesai, Arif menutup bukunya. Kalian mungkin mengira ini hanya kebetulan, tapi saya sudah bertugas di kota ini lebih dari 20 tahun, dan kalian bukan yang pertama. Ketiganya langsung menoleh, kaget. Beberapa tahun lalu, ada kasus serupa, lanjut Arif. Seorang penjaga rumah sakit ketahuan tidur di kamar mayat. Paginya, dia ditemukan meninggal dengan wajah pucat dan senyum mengerikan. Warga menyebutnya kutukan. Mereka percaya siapapun yang berani tidur di bak itu, rohnya akan ditarik oleh arwah-arwah gentayangan yang dulu tidak sempat diurus dengan layak di rumah sakit ini. Sela menutup mulutnya, menahan tangis. Nanda meremas tangannya sendiri sampai buku jarinya memutih. Raka terdiam, hatinya semakin terhimpit rasa bersalah. Apakah kutukan itu benar? Tanya Sela dengan suara lirih. Arif menatap mereka satu persatu. Saya tidak tahu apakah kalian menyebutnya kutukan atau bukan. Yang jelas, semua yang pernah tidur di sana tidak pernah bangun lagi. Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Ia kembali menyalakan kameranya, mencoba melihat ulang semua rekaman dari semalam. Jemarinya gemetar saat memutar file terakhir. Rekaman itu menampilkan Dimas yang sudah berbaring di bak, matanya terpejam. Awalnya terlihat tenang, seolah hanya tertidur. Tapi kemudian, perlahan-lahan matanya terbuka. Ia menatap lurus ke arah kamera, menyingkap senyum tipis yang sama sekali tidak mirip dengan ekspresi Dimas biasanya. Senyum itu dingin, penuh rahasia. Dan yang lebih menyeramkan, tepat di belakang Dimas, samar-samar muncul siluet putih. Tinggi, kepalanya miring, matanya merah menyala. Sosok itu menunduk, seakan berbisik sesuatu ke telinga Dimas yang tersenyum. Raka menghentikan rekaman, napasnya memburu. Ia merasa seolah sosok itu sedang menatap langsung ke arahnya melalui layar. Keesokan harinya, kabar kematian Dimas tersebar luas di media sosial. Banyak yang menyebutnya hanya hoaks demi konten, tapi sebagian lain benar-benar percaya bahwa ia adalah korban kutukan kamar mayat. Video rekaman yang berhasil Raka edit dan unggah malam itu pun langsung viral. Kolom komentar dipenuhi perdebatan. Ada yang merasa ngeri, ada yang menuduh mereka settingan, tapi tak sedikit juga yang percaya bahwa arwah Dimas masih gentayangan di kamar mayat itu. Sela yang tidak tahan meminta video itu dihapus, namun Raka menolak. Ini bukti, Sel. Kalau kita hapus, orang-orang gak akan percaya apa yang terjadi sama Dimas. Tapi malam itu, Raka mendapat pesan aneh di ponselnya. Nomor tidak dikenal mengirim video pendek. Isinya, Raka tidur di kamarnya sendiri. Dan di pojok ruangan tampak bayangan putih tinggi, berdiri diam, menatap ke arah kamera. Pesan itu hanya disertai satu kalimat, "Satu nyawa sudah kuambil, giliran siapa berikutnya?" Raka menjatuhkan ponselnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu kutukan itu belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai. Malam itu sudah berakhir, tapi bayangan dari kamar mayat itu masih terus menghantui. Satu nyawa telah menjadi korban, dan entah siapa yang akan dipanggil berikutnya. Ingat, ketika kamu menutup mata malam ini, jangan pernah bermimpi berada di kamar itu, karena mungkin kau tidak akan pernah bangun lagi.